Oke, di video kali ini gua akan menceritakan 100 juta pertama gua. 100 juta pertama itu pertama kali gua dapatkan di umur 20 tahun. Karena dari hasil tabungan gua dari SD sampai kuliah. Di SD kelas 6 itu pertama kali gua jual casing buat HP di online Facebook. Tapi waktu itu belum ada berhasil jual satu pun casingnya. Lalu naik ke kelas 1 SMP. Di kelas 1 SMP gua mulai stok barang seperti pen, buku tulis, jam tangan, gantungan kunci. Waktu itu masih zamannya BBM. Kalau kalian tahu BBM, BlackBerry, HP BlackBerry. Waktu itu gua SMS-in kontak BBM Messenger, BlackBerry Messenger, punya kontak teman-teman aku yang satu kelas semuanya. Jadi satu persatu gua SMS-in. Gua ada jual pen, ada jual buku, ada gantungan kunci, ada jual jam tangan. Mulai dari itu ada teman yang beli satu persatu, nanti tanyain, oh ada besok aku mau gantungan kunci dong, mau jam tangan, mau pulpen. Jadi disuruh bawain. Jadi besoknya dibawain ke sekolah, lalu dijualin ke mereka. Setelah gua SMS-in teman gua satu persatu, kan ada yang beli, mau disuruh besoknya disuruh bawain buku, disuruh bawain pen. Oke, lalu pulpen, lalu itu gua tetap jualan sampai kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Lalu di kelas 3 SMP gua ngelihat peluang baru lagi, karena di zaman itu SMP banyak teman-teman yang udah mulai punya HP masing-masing. Nah, waktu itu gua mikirnya bisa nih kau jualin mereka pulsa sama yang kartu yang isi kuota. Jadi gua mulai jualin pulsa kuota ke teman-teman semuanya. Jadi dan lumayan jualan pulsanya bisa hampir tiap hari. Teman yang pesan, mereka kan SMS dulu, SMS ke gua, oh mau dong isi pulsa 5.000, mau dong isi pulsa 10.000. Sudah gua kirim, lalu besoknya ke sekolah tagih sama mereka. Oke, lalu lanjut ke SMA. Di SMA mulai nambah jualan baru, yaitu jualan casing HP custom. Pas zaman itu adanya zaman casing HP. Lalu pas SMA kan mulai jualan casing HP. Lalu di SMA gua mulai nambah jualan baru, yaitu casing HP dan baju custom, baju yang bisa di custom. Oh, jadi kalian mau buka toko, pengen sablon logo kalian di baju kalian, kalian bisa pesan. Waktu itu di SMA gua udah mulai jualin itu. Dan casing HP yang di belakangnya kan bisa di custom, jadi teman-teman suka gambar apa, fotonya yang bisa dicetak langsung ke casing. Sampai ke power bank juga, waktu itu pernah jual power bank yang bisa di custom. Jadi sesuai permintaan kalian, teman-teman pengen gambar apa, jadi di customin, dicetak ke casing HP, ke power bank. Non jualan pulsa kuota tetap lanjut sampai SMA lulus. Terus di SMA kelas 2 mulai jualan tambahan lagi, mulai jual voucher game. Itu pas lagi banyak teman-teman yang main game, jadi kan butuh voucher game, main Dota, mereka mau beli voucher game. Kebetulan gua juga ngeliat peluang itu. Gua juga bisa jual dong voucher game ke teman-teman yang suka main game. Lalu di pas umur 17 tahun kan udah bisa daftar SIM motor. Pas udah dapat SIM motor, gua juga langsung daftar jadi driver ojol. Jadi gua langsung daftar jadi driver salah satu ojek online, dan gue antar makanan. Setiap di SMA kelas 2, setiap pulang sekolah gue langsung gue pergi kerja jadi tukang antar makanan. Tiap pulang sekolah gue langsung kerja. Bahkan Sabtu Minggu pun kan ada waktu kosong, tetap gue itu kerjanya dari siang sampai malam. Dan gue kan dari umur 15 tahun udah mulai kenal pasar uang reksadana. Jadi waktu itu kan 15 tahun kan belum bisa buka akun reksadana. Nah, gue pinjam KTP orang tua, pinjam KTP dari mama. Jadi buka akun reksadana. Jadi setiap uang yang gue dapatkan dari jualan buku, pulsa, internet, bahkan kerja di ojol, antar makanan, dari hasil pendapatannya gue simpan ke reksadana. Hasil dari pendapatan kan gue masukin ke reksadana. Nah, gue kan kerja terus sampai kuliah. Gue kuliah di Indo 2 tahun. 2 tahun ini tetap gue ngojek sambil ngojek. Jadi gue hasil pendapatan gue masukin lagi ke reksadana. Kan 17 tahun udah mulai punya KTP juga. Nah, waktu itu juga gue pertama kali daftar akun saham. Oke? Akun saham. Itu pertama kali. Umur 17 kan udah punya KTP, jadi bisa daftar akun sekuritas. Nah, di 17 tahun gue juga langsung daftar akun sekuritas. Setiap uang yang gue dapatkan, gue langsung beliin saham. Oke, dan saham yang pertama gue beli itu
BCA. Waktu itu masih 26.000 sebelum stock split di tahun 2020, 2021, 2020 kan harga saham BCA kan udah 25.000, 26, 27, 28 bolak-balik ke sana. Nah, waktu itu kan gue ada ngojek, ada pendapatan hasil dari kerja. Hasil kerjanya gue masukin lagi ke saham BCA, BRI, BNI, Four Big Bank. Four Big Bank itu yang gue beli. Dan kalian tahu, pertama kali gue coba saham itu 2 juta doang, 2 juta. 2 juta gue masukin, gue beli saham karena kan uang 2 juta pertama kali gue masukin ke pasar modal, ke saham. 2 juta gue beli. Lalu karena udah ada kerja, jadi uang sambil masukin udah ada mulai banyak, jadi gue juga beli saham BCA. Lalu 18 tahun sambil pelajarin saham sendiri atau tidak, nonton YouTube sendiri, cara beli, cara lihat teknikal, cara lihat fundamental. Sambil itu gue juga ngelihat cryptocurrency. Itu gue juga langsung lihat Bitcoin itu pertama kali gue juga pertama kali langsung daftar akun salah satu exchange juga di Indo yang warna biru. Gue waktu itu juga langsung daftar, jadi uangnya gue masukin juga ke Bitcoin. Waktu itu kan sebelum Corona kan harga Bitcoin kan udah nyentuh 290, 280 juta, turun lagi ke bawah ke 70-an juta. Nah, waktu itu gue masuk di harga Bitcoin tuh udah mulai 70-an juta ke 80-an juta. Itu pertama kali gue beli Bitcoin. Dan waktu itu juga masih belum yakin, karena kan pertama kali ketemu. Karena setiap orang yang baru pertama kali ketemu dan baru pertama kali ngelihat Bitcoin nggak bisa langsung percaya. Semua pasti punya pikiran skeptis. Ini Bitcoin nggak benar, Bitcoin scam. Punya pemikiran skeptis tentang Bitcoin, masih belum punya keyakinan seperti sekarang. Karena kan masih baru, jadi baru pertama kali pelajarin, jadi kan nggak tahu Bitcoin itu apa. Jadi itu cuman beli lalu jual beli. Tapi lumayan ada dapat keuntungan. Jadi mulai sampai umur 20 itu pertama kali gua dapetin 100 juta pertama dari hasil jualan, lalu diinvestasikan ke reksadana, ke saham, lalu lompat lagi ke Bitcoin. Jadi pas 100 juta itu kan Bitcoin sampai ke 900 jutaan, 990. Lalu bearish lagi sampai waktu kemarin ke 250-260 juta. Lalu kan siklus kemarin tahun 2024 halving kan Bitcoin naik lagi sampai ke 2M lebih, 2,1 M, hampir 2,1 M. Lalu sekarang kan tahun 2026 bulan April kan Bitcoin mulai bearish lagi. Sekarang kan udah 1,1 M. Karena kan gua punya pemikiran coba dulu. Kalau ada apa tuh dicoba dulu. Ada peluang usaha, ada peluang buat jualan, gue coba jual dulu. Bahkan dulu kan pas zamannya viralnya spinner yang mutar-mutar, waktu itu juga SMP gue juga mulai jualin. Pas zamannya gue SMP itu spinner yang mutar-mutar itu kan mainan yang waktu itu viral juga gue jualin. Gue tuh coba dulu, punya pemikiran coba tuh kayak YouTube ini. Gue juga nggak tahu nih YouTube ini bakalan viral, atau gue juga nggak tahu kayak YouTube ini bakalan ada yang nonton atau enggak. Karena gue juga nggak tahu video ini, gue buat YouTube ini bakal ada yang nonton atau nggak tahu. Gue cuma punya pemikiran coba dulu sebelum nanti gue nyesal nanti kedepannya mikir, coba dari dulu jualan ini, coba dari dulu gue pelajarin ini, coba dari dulu gue pelajarin saham, coba dari dulu gue bikin video YouTube kayak gini. Kan nggak ada yang tahu. Jadi gue punya pemikiran coba dulu. Kalau berhasil kan lumayan. Jadi punya mindset coba dulu itu sebenarnya bagus buat kalian sendiri. Tapi jujur, karena dengan adanya investasi, jadi gue tuh lebih cepat nyampe ke 100 juta pertama gue. Jadi setiap dapat uang, gue selalu masukin buat berinvestasi. Gue sisihin uang buat berinvestasi. Jadi berinvestasi itu sangat penting buat kalian. Dan dengan adanya berinvestasi, jadi gue bisa sampai 100 juta pertama di umur 20 tahun. Oke, videonya sampai di sini. Sampai jumpa.